Di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pengisian. Oke, kita cari tahu dulu apa itu sistem pengisian. Sistem pengisian merupakan fungsi yang sangat vital, karena fungsi utamanya adalah untuk mengisi kembali baterai dan mensuplai kebutuhan listrik untuk semua sistem kelistrikan pada kendaraan selama mesin itu hidup. Sistem pengisian memiliki komponen utama, yaitu alternator, regulator, baterai, dan kunci kontak. Alternator berfungsi untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, sedangkan regulator berfungsi untuk mengatur besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh alternator. Setelah mengetahui fungsi sistem pengisian dan komponennya, selanjutnya kita beralih ke cara kerja sistem pengisian konvensional. Cara kerja sistem pengisian konvensional. Skema ini menggambarkan rangkaian sistem pengisian konvensional secara sederhana. Skema ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu alternator dan regulator. Sistem pengisian saat kunci kontak on. 1. Setelah kunci kontak diputar ke posisi on, maka arus akan mengalir dari baterai ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse, ke charger warning lamp, ke terminal regulator, ke P0, ke P1, dan ke massa. Akibatnya lampu pengisian menyala. Pada gambar aliran arus berwarna merah. Yang kedua, pada saat yang sama, arus dari baterai juga mengalir ke fusible link, ke kunci kontak, ke fuse, ke terminal IG regulator, ke PL1, ke PL0, ke terminal F regulator, ke F alternator, ke slip ring, ke rotor coil, ke slip ring, kemudian ke massa. Akibatnya, pada kumparan rotor timbul medan magnet. Sistem pengisian saat mesin hidup pada putaran lambat. Setelah mesin hidup, alternator khususnya pada starter coil akan menghasilkan arus listrik. Arus yang dihasilkan ini dari terminal N alternator akan mengalir menuju ke N regulator, ke kumparan voltage relay, dan ke massa. Akibatnya pada voltage relay terjadi kemagnetan sehingga terminal P0 akan tertarik dan menempel dengan P2, yang mana arus yang ke lampu pengisian tidak mendapat massa. Ini akan membuat lampunya mati. Output dari starter coil ini disalurkan ke dioda dan disearahkan menjadi arus arah DC, kemudian mengalir ke terminal B alternator, kemudian ke baterai, maka pada baterai terjadi pengisian. Arus dari terminal B alternator juga mengalir ke B regulator, ke P2, ke P0, ke kumparan voltage regulator, dan ke massa. Akibatnya timbul kemagnetan pada voltage regulator. Karena putaran masih rendah, tegangan output alternator cenderung rendah, dan kemagnetan pada kumparan voltage regulatornya pun juga masih lemah. Akibatnya tidak mampu menarik PL0 dan tetap menempel ke PL1, karena adanya bekas PL0. Pada saat ini, arus yang besar mengalir dari IG ke PL1, ke PL0, ke F regulator, ke F alternator, ke rotor coil, dan ke massa. Maka arus yang mengalir ke rotor coil besar dan medan magnet pada rotor coil kuat. Jadi meskipun putaran lambat, output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor coil kuat. Sistem pengisian pada saat mesin hidup pada putaran sedang. Ketika putaran mesin dinaikkan menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator di terminal B akan naik juga, dan arusnya mengalir ke B regulator, ke P2, ke P0, ke kumparan voltage regulator, dan ke massa. Akibatnya, kemagnetan pada voltage regulator menjadi semakin kuat dan mampu menarik PL0. Tetapi belum cukup kuat sehingga PL0 ini akan lepas dari PL1 dan posisinya mengambang. Akibatnya, arus dari B alternator mengalir ke IG regulator, ke resistor atau tahanan, ke F regulator, ke F alternator, ke rotor coil, dan ke massa. Karena arus melewati resistor, maka arus tersebut akan lebih kecil. Akibatnya, kemagnetan pada rotor coil melemah. Meskipun kemagnetan pada rotor coil melemah, namun putaran mesin naik ke putaran sedang, putaran alternator semakin cepat, sehingga output alternator tetap cukup untuk mengisi baterai. Sistem pengisian pada saat mesin hidup pada putaran tinggi. Kemudian jika putaran dinaikkan lagi menjadi putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator akan cenderung makin tinggi. Bila tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator semakin kuat, yang mana akan mampu menarik PL0 dan akan membuat menempel dengan PL2.
Karena PL0 menempel dengan PL2, maka aliran arus akan berbeda, yakni arus yang berasal dari terminal IG regulator akan mengalir ke resistor, ke PL0, ke PL2, kemudian ke massa, tidak mengalir ke rotor coil. Hal ini menyebabkan medan magnet pada rotor coil tidak ada. Karena rotor coil tidak terjadi kemagnetan, maka output tegangan pada alternatornya pun akan turun. Bila tegangan outputnya kurang dari tegangan standar, maka kemagnetan pada voltase regulator akan melemah lagi, sehingga PL0 akan lepas lagi dari PL2. Arus dari IG regulator ke resistor kembali mengalir lagi ke rotor coil ke massa, sehingga medan magnet pada rotor coil kembali menguat sehingga tegangan output alternator naik lagi. Bila tegangan di B naik lagi dan melebihi 14,8 volt, maka prosesnya berulang ke proses seperti di atas secara berulang-ulang dan PL0 lepas dan menempel dengan PL2 secara periodik sehingga output alternator tetap stabil. Berdasarkan cara kerja sistem pengisian konvensional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya tegangan output alternator dipengaruhi oleh 3 hal penting, yaitu 1. Adanya medan magnet yang dihasilkan oleh rotor coil. 2. Adanya kumparan di sekitar medan magnet yaitu stator coil. 3. Adanya pemotongan medan magnet oleh kumparan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem pengisian. Sekian dan terima kasih.